pengen baca buku deh. Buku apa ya? Eh, tapi kan lagi social distancing, nggak bisa kemana-mana. Gimana ya? Padahal lagi banyak waktu luang nih. Dari mana? Oh dari Halo semua, selamat datang kembali di YouTube channel aku. Nah, hari ini mungkin sudah masuk minggu ketiga masa-masa social distancing, yang mana mungkin sebagian dari kita dirumahkan secara total. Ada juga yang masuknya secara bergantian alias piket, dan ada juga yang masuk seperti biasa, seperti layaknya hari-hari biasa. Apapun yang jadi kondisi kamu saat ini, aku harap kita semua tetap bisa stay positif dan lakuin usaha yang bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Anyway, minggu ini kita akan bahas tentang buku. Oh iya, sebenarnya aku senang banget loh di masa social distancing kali ini banyak orang yang jadi kepikiran untuk membaca buku untuk menghabiskan waktunya. Tapi sayangnya ada cara-cara yang kurang tepat, yaitu seperti membagikan PDF secara gratis tanpa melalui platform-platform digital yang legal. Padahal aku juga udah pernah ngebahas tentang buku-buku digital yang bisa kamu akses melalui platform-platform digital yang tersedia. Jadi, kali ini kita akan bahas tentang satu buku yang aku rekomendasikan untuk kamu yang belum siap untuk baca buku yang berat-berat. Ini nih, ada satu buku ringan yang kayaknya cocok banget buat kamu. Buku yang akan aku rekomendasikan kali ini judulnya adalah Baper. Buku ini ditulis oleh tim Rumah Perubahan yang terinspirasi dari Bapak Renold Kasali yang merupakan pendiri dari Rumah Perubahan itu sendiri dan juga seorang guru besar Universitas Indonesia. Buku bergenre non-fiksi self-improvement ini menurut aku cocok banget buat kalangan semua usia. Buku ini mengajak pembacanya untuk mengevaluasi diri, berpikir lebih kritis, dan yang ketiga adalah memberikan contoh-contoh yang relevan dalam kehidupan sehari-hari bagaimana sikap, cara pandang, pola pikir kita mesti diubah mengikuti zaman yang sudah ada sekarang. Baik itu kita sebagai anak, sebagai orang tua, mahasiswa, pendidik, pekerja, berkeluarga, dan dalam kehidupan sehari-hari lainnya. Dan yang paling jadi poin plus dalam buku ini adalah isi dari buku ini disajikan dalam bentuk poin-poin dengan kekuatan desain yang menarik serta tipografi yang bagus banget. Jadi, kamu yang tidak suka atau belum siap membaca buku yang tebal-tebal, cocok banget buat baca buku ini. Bahasanya juga ringan, tapi bisa sangat menyentil sekali di hati kamu. Oh iya, karena buku ini hanya berisi poin-poin, sempat membuatku merasa tidak nyaman. Kenapa? Karena aku merasa menemukan keadaan pada beberapa bagian buku ini. Setiap poin-poinnya itu nggak dikelompokkan. Contohnya di beberapa halaman ini kita lagi bahas tentang mahasiswa. Tiba-tiba nanti di sini bahas tentang orang tua, terus nanti pindah topik lagi dan sebagainya. Well, itu sedikit membuat tidak nyaman aja sih. Tapi kalau misalnya dipikir-pikir sih, mungkin itu terjadi karena aku terbiasa membaca buku yang cukup panjang penjelasannya. Jadi kayak satu poin itu dijelaskan lagi, dikasih ilustrasi, pengandaian dan sebagainya dalam beberapa halaman. So ketika baca buku ini tuh rasanya kayak pindah-pindah gitu, sekilas. Ya, tapi kan sekarang lagi social distancing ya. Terus gimana dong cara dapetin bukunya? Nah, gampang banget cara dapetinnya. Aku udah memeriksa kembali, memastikan, yaitu melalui iPusnas, Google Play Books, dan juga Gramedia Digital. Kamu bisa dapetin buku ini. Untuk di iPusnas kamu bisa dapetin secara gratis, tentunya dengan meminjam. Kalau di Playbooks dan juga di Gramedia Digital, kamu bisa dapetin buku ini dengan harga yang cukup murah. Nah, tunggu apa lagi? Silahkan langsung coba cek di platform-platform yang aku sebutkan tadi. Bukunya, tapi kok aku nggak nunjukin bukunya sih? Iya, karena aku juga membelinya atau mendapatkannya melalui platform digital Playbooks. Nah, itu aja review dari aku. I hope you like my review. I hope you interested with the books. It won't take more than 2 hours reading this book, I bet, and just enjoy the time that you have. Itu aja review aku kali ini. Kalau misalnya kamu juga punya rekomendasi untuk pembaca-pembaca pemula, buku-buku ringan yang kamu temukan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa di like, di subscribe, dan juga di share ke banyak orang. Siapa tahu video ini akan jatuh ke orang yang tepat yang juga butuh motivasi untuk kembali membaca. Akhir kata, aku akan tutup dengan mengutip sebuah bagian dari buku ini. Orang pandai banyak jalan, orang malas banyak alasan. If you want to, you will find a way. If you don't want to, you will find only excuses.
Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tetap semangat.